Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan mengenai impurities dan dirt. Maksudnya ini adalah unsur-unsur pengotor yang dapat mempengaruhi rendemen ya dari minyak. Ya. Impurities ini adalah bahan ikutan ya atau bahan kontaminan ya yang terdapat dalam minyak yang relatif tidak dikehendaki keberadaannya, terkecuali adanya karoten dan tokoferol. Ya, ini akan dibahas selanjutnya. Nah, berdasarkan efeknya, ini ada dua ya, penyebab hidrolitik, ya, misalnya moisture, kadar air, FFA, glycerid, dirt, dan enzim. Kemudian, impurities dan dirt yang menyebabkan oksidatif, ini adalah logam besi, tembaga, dan juga produk oksidasi. Ya, jadi impurities dan dirt ini produk hasil dari hidrolisis maupun dari oksidasi itu tergolong juga sebagai impurities. Kalau dirt itu lebih ke benda fisik yang memang dia mengkontaminasi produk berbasis minyak dan lemak. Untuk dirt ini adalah komponen yang tidak larut dalam pelarut organik tertentu seperti heksan, ya, petroleum ether, diethyl ether atau pelarut organik lainnya. Ini maksudnya adalah komponen yang tidak terlarut dengan bersama minyak ya. Jadi sudah kita gunakan heksan tapi komponen pengotor ini tidak ikut larut sehingga nanti ini menjadi pengotor ya pada minyak contohnya. Komponen kotoran ini berasal dari misalnya ada benang, fiber, kemudian tanah, pasir, ranting kayu misalnya, kemudian potongan tubuh hewan, semut dan sebagainya. Nah, itu merupakan kategori dari komponen pengotor atau dirt. Atau maupun senyawa organik kompleks yang tidak larut dalam pelarut organik di atas tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kandungan dirt atau pengotor ini sebaiknya tidak lebih dari 0,02%. Nah, karena kalau komponennya tinggi, dirtnya tinggi, maka itu menunjukkan bahwa proses pengolahannya itu tidak baik ya atau tidak menggunakan standar tertentu. Nah, kemudian ini adalah parameter yang umumnya ditambahkan untuk beberapa kasus atau beberapa industri ya. Karena industri untuk pemurnian minyak itu kadangkali melihat mutunya dari beberapa parameter yang tadi sebelumnya. Tetapi yang di sini ada parameter DOBI atau Deterioration of Bleachability Index. Nah, di sini merupakan analisa tambahan ya yang diminta oleh konsumen komersial atau refiners. Itu istilahnya DOBI atau Deterioration of Bleachability Index ya, yaitu indeks kepucatan minyak sawit mentah ya. Nah, biasanya minyak sawit itu dilakukan bleaching itu agar warnanya bagus ya, agar warnanya sesuai dengan permintaan konsumen, warna yang bening, kemudian tidak ada pengotornya ya. Tujuan bleaching ini atau pemucatan ini adalah untuk menghilangkan warna ya yang kurang disukai dalam minyak. Ya, sehingga DOBI ini penting untuk membantu pemrosesan dalam pemurnian minyak kelapa sawit contohnya. Ya. Analisa tambahan ini membuktikan berkorelasi langsung dengan mudah atau tidaknya minyak sawit dilakukan pemurnian ya, atau refine. Kemudian juga analisa tambahan ini bisa membuktikan korelasi tentang cost ya, cost proses, waktu dan dosis konsumsi bleaching agent, juga kestabilan dari produk akhir. Nah, kemudian untuk beberapa minyak itu umumnya mengandung karotenoid dan tokoferol ya. Ini merupakan salah satu komponen yang keberadaannya tidak diinginkan tapi justru bermanfaat ya. Komponen minor ya, istilahnya komponen minor yang tidak sama sekali menyebabkan kerugian ya. Walaupun jumlahnya sangat kecil karotenoid dan tokoferol ini, tetapi dia mampu mempengaruhi warna, tetapi dapat mempengaruhi warna dan nilai dari nutrisi minyak sawit ya. Karotenoid dan tokoferol ini merupakan minor konstituen ya yang tidak merugikan. Untuk crude palm oil atau minyak sawit kasar ya, itu memiliki sekitar 500 sampai 700 ppm karotenoid ya, berperan sebagai provitamin A ya. Jadi warna kuningnya itu adalah warna alami ya. Kalau kalian lihat
warna minyak, ya, warna kuning itu karena adanya keberadaan dari karotenoid yang alami. Ya. Kemudian juga misalnya pada margarin, ya, itu kandungan alami dari karotenoidnya. Ya. Kemudian secara nutrisi juga berperan sebagai anti-aterosklerosis. Ya. Jadi dari sawit itu bisa diekstraksi minyak beserta si karotenoidnya. Nah, jadi kita dapat manfaatnya juga kalau mengkonsumsi minyak yang memiliki karotenoid ataupun tocoferol. Nah, sedangkan tocoferol ya pada crude palm oil ini kadarnya sekitar 700 sampai 900 ppm. Nah, ini umumnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan karotenoid ya. Nah, ini perannya sebagai antioksidan alami ya untuk tocoferolnya. Dia juga sebagai sumber vitamin E dan secara nutrisi itu dapat mencegah terjadinya penyakit jantung ya, kanker, kemudian juga dapat menurunkan LDL dari kolesterol ya. Jadi untuk karotenoid dan tocoferol ini walaupun jumlahnya sangat kecil, tetapi peranannya bagi kesehatan kita itu cukup baik ya. Jadi kita mengkonsumsi minyak itu jangan dikira tidak ada manfaat nutrisinya, tapi justru juga ada. Nah, ini beberapa klasifikasi mutu ya berdasarkan beberapa standar seperti SNI, Codex ataupun PORAM. Nah, ini contohnya untuk SNI 012901 pada tahun 2006. Untuk asam lemak bebas ini maksimal 5% ya, asam lemak bebas untuk crude palm oil. Ya, jadi minyak sawit kasarnya. Kemudian persentase kadar airnya ini maksimal 0,25% dan juga pengotornya atau dirtnya itu maksimal 0,25%. Ya, ini yang diatur dalam SNI. Kemudian yang lain misalnya dari Codex, dia mengatur untuk mutu crude palm oil itu karotennya itu minimal 500 ppm. Ya. Kemudian keberadaan logam berat itu maksimal 5 ppm dan untuk logam berat dari CU yaitu 0,4 ppm ya. Ini merupakan nilai maksimal karena kalau lebih dari itu maka akan semakin rendah mutunya. Kemudian untuk DOBI ini diatur dalam PORAM atau Palm Oil Refiners Association of Malaysia. Itu maksimal indeksnya adalah 2,3. Nah, kemudian ini juga sama ya, klasifikasi mutu jenis minyak sawit ya. Untuk regular oil, special quality, special prime bleachability dan low tox ya. Ini kalian bisa lihat untuk kadar air memang umumnya di bawah 0,1 ya diharapkan atau maksimal 0,1% ya. Kemudian kadar kotoran juga diharapkan sangat kecil nilainya ya. Ada yang di bawah 0,01, kemudian ada yang lebih kecil dari 0,002 ya. Kemudian ALB ini maksudnya adalah asam lemak bebas ya. Persentasenya juga diharapkan kecil ya. Contohnya untuk regular oil aja 3% ya. Kemudian untuk special quality itu 1,8% ya. Jadi memang ini nilainya sangat kecil. Kemudian ada PV atau peroxide value ya. Peroxide value-nya juga diharapkan nilainya rendah ya, di bawah 4,5%. Oke, selanjutnya ini adalah keberadaan logam berat ya, Fe dan Cu. Ini dalam satuan ppm atau part per million. Ini paling rendah itu harus di bawah 5 ppm ya, sama seperti yang tadi, dan juga logam berat Cu-nya itu di bawah 0,2 ppm ya. Kemudian untuk regular oil dan special quality itu justru karoten sama tocoferolnya tidak diatur ya, tidak ada standarnya. Tapi untuk yang prime ya ataupun yang low toxicity itu bisa 500 sampai 650 ppm untuk karoten, kemudian tocoferolnya bisa lebih dari 800 ppm. Nah, ini kemudian untuk baku mutu dari minyak sawit Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Ya, kalau kita lihat parameternya ini kurang lebih sama yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ada asam lemak bebas, kemudian kadar air, impurities, hidrogen peroksida sebagai produk dari oksidasi lemak, kemudian ada iodine value, kemudian Fe ya, dan juga Cu sebagai logam berat ya. Iodine value juga ada. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan
kalau kita simpulkan memang keberadaan seperti FFA, moisture impurities, hidrogen peroksida, kemudian dari Fe-nya ya atau Cu atau logam berat itu nilai standarnya adalah nilai maksimal dalam jumlah yang kecil. Ya, jadi tidak boleh melebihi dari sekian persen. Gitu. Sedangkan kalau iodine value itu harus ada nilai minimalnya. Ya, karena iodine value yang diminta itu karena nilai iodine itu yang baik adalah nilai iodine value yang tinggi. Ya. Karena akan lebih banyak kandungan asam lemak jenuhnya dan cenderung lebih stabil terhadap penyimpanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa analisis, ya, analisis untuk mengetahui parameter mutu dari beberapa contoh yang tadi, ya. Bagaimana kita menetapkan kadar air, kemudian bagaimana cara kita menganalisis kadar kotoran, bagaimana cara kita menganalisis kadar asam lemak dan bebas, bilangan peroksida, bilangan iodida, dan logam berat, ya. Ini lebih ke teknis bagaimana kita menguji pada suatu sampel minyak ataupun lemak itu berapa sih kadar airnya, ya, berapa kadar kotorannya, berapa kadar asam lemak bebas, hingga berapa sih kadar logam beratnya. Untuk yang pertama ini misalnya untuk pengukuran ataupun analisis kadar air, ya, ini prinsipnya air akan mengalami penguapan pada temperatur ataupun suhu 105 derajat, dan ini menggunakan metode prinsip termografimetri, ya. Nah, ini biasanya menggunakan selisih bobot, ya. Kemudian untuk penentuan kadar kotoran, ya, ini prinsipnya bahwa ada fraksi tidak larut dalam pelarut organik tertentu, kemudian dipisahkan dan dipanaskan. Nah, kemudian secara gravimetri itu ditentukan dengan perhitungan selisih bobot, ya. Ini kurang lebih perhitungannya mirip dengan kadar air. Kemudian untuk pengukuran ataupun penetapan kadar asam lemak bebas, ya. Kalau untuk asam lemak bebas ini menggunakan titrasi, ya. Ada titrasi yang digunakan di sini adalah titrasi asidimetri. Ya. Jadi secara prinsipnya jumlah asam lemak yang terlepas dari ikatan trigliserida itu ditentukan dengan titrasi asidimetri. Kemudian untuk penentuan bilangan peroksida, ya. Di sini menggunakan metode titrasi juga, tetapi titrasinya adalah jenis titrasi iodometri. Ya, di sini kita prinsipnya untuk gugus metilen aktif, ya, yang pada ikatan asam lemak itu akan mengoksidasi larutan Ki menjadi I2, ya. Dan jumlah I2 itu atau iod, ya, komponen iod itu akan setara dengan hidrogen peroksida, yang nanti jumlahnya ditentukan secara iodometri. Jadi di sini untuk menentukan bilangan peroksida, indikatornya adalah keberadaan dari komponen iodin. Kemudian ada lagi penetapan bilangan iodida, ya, ini melihat dari tingkat kejenuhan dari produk-produk yang berbasis minyak dan lemak. Nah, ini untuk prinsipnya itu ada ikatan rangkap pada asam lemak terjenuh itu memiliki kemampuan untuk mengadisi atau menambahkan ion halogen dan hidrogen, dan jumlah ikatan rangkap itu ditentukan dengan iodometri juga, ya, dengan metode Witch dan Hanus. Kemudian untuk menetapkan logam berat, ya, dalam hal ini Fe dan Cu, itu prinsipnya adalah oksida besi dan tembaga itu dapat diperoleh dengan pengabuan kering, ya. Kemudian jumlah oksida yang terbentuk itu ditentukan secara ataupun dengan metode AAS, ya, Atomic Absorption Spectrophotometry. Ya, demikianlah penjelasan materi tentang mutu pada produk berbasis minyak dan lemak beserta analisis mutunya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu ataupun informasi baru terkait mutu yang umumnya ataupun parameter mutu yang umumnya diamati dari produk-produk berbasis minyak dan lemak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.